Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ivi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini sudah pertemuan kita yang keenam, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang aturan penulisan atau pemakaian tanda baca. Maka di pertemuan kita yang keenam ini kita akan belajar tentang bentuk dan makna. Ya, ada enam. Di sini ada enam hal yang kita bahas. Pertama tentang fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Ibu harap semua tetap fokus karena nanti seperti biasa di akhir materi akan ada tugas, tapi nanti ini tugasnya tugas kelompok sehingga kalau kalian menyimak tentu kalian nanti akan paham dan bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak lagi kopas ya. Oke. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan fonem. Ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Ya, fonem itu adalah bunyi bahasa yang membedakan arti atau makna. Bisa juga kita sebut fonem ini adalah bunyi dari huruf. Kalau huruf adalah lambang dari fonem. Jelas ya bedanya ya. Fonem itu adalah bunyi dari huruf, sedangkan huruf itu adalah lambang daripada fonem. Tuh. Contoh nih, ada kata atau ada sebuah tulisan ya, apel. Di sini bisa dibacanya apel, ini merujuk kepada buah, atau apel, ini menunjukkan sebuah atau kegiatan yang berkaitan dengan atau semacam upacara begitu ya. Jadi ada pelafalan huruf apel, e dan e, gitu ya. Jadi tulisannya sama, tetapi pelafalannya berbeda sehingga maknanya pun berbeda. Contoh lain, ini ada mental, mental dan mental. Kalau mental ini artinya sebuah kejadian di mana kita terpental begitu ya. Kemudian kalau mental ini menyangkut aspek psikis. Dan ada juga fonem sayur mayur di mana fonem S dan M ini biasanya bergandengan ya. Di sayur mayur ini selalu bergandengan. Sehingga dapat disimpulkan ketika kita berbicara fonem, ini berarti kita sedang berbicara bunyi bahasa yang menyebabkan terjadi perbedaan makna dari sebuah kata. Begitu. Jadi dalam fonem, satu huruf, huruf itu pelafalannya bisa lebih daripada satu. Jelas ya? Fonem itu macamnya ada dua, ada konsonan dan vokal. Ini kita sudah bahas juga di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan yang ketiga ya. Dimana kalau huruf vokal itu kan ada lima, Ibu rasa semua sudah tahu ya. A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan yang berarti di luar kelima huruf tersebut. Berarti ada 21 huruf konsonan. Contohnya pada kata konstruksi, ini terdiri dari fonem K, dia sebagai huruf konsonan, O sebagai huruf vokal, N sebagai huruf konsonan, S sebagai huruf konsonan, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sebagai fonem. Ya, jadi bunyi daripada huruf. Kemudian, apa itu morfem? Kalau tadi fonem bunyi daripada huruf, kalau morfem ini adalah bentuk bahasa terkecil yang dapat membedakan dan atau mempunyai makna. Ya, lebih tinggi tingkatannya daripada si fonem tadi ya. Kemudian ciri lainnya adalah dia mempunyai arti secara gramatikal dan juga arti secara leksikal. Kalau arti secara leksikal ini biasanya dia sudah tertera dalam kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Atau dia mempunyai arti yang sebenarnya kalau leksikal ya, berupa biasanya kata dasar. Sementara kalau gramatikal ini makna yang diperoleh atau makna yang muncul karena adanya afiksasi dan reduplikasi. Afiksasi itu apa sih? Ya, dia bisa berupa awalan, sisipan, bisa berupa akhiran. Ya, contoh pada kata memasak di sini ada dua morfem. Pertama adalah morfem me, kemudian ada morfem masak. Cirinya kalau gramatikal ya dia nggak bisa berdiri sendiri. Contoh
Me. Di sini ada awalan me. Me ini kan nggak punya arti karena dia berupa awalan, ya. Kemudian ketika bertemu dengan kata dasar masak menjadi memasak sehingga dia mempunyai arti. Gitu loh. Jadi kalau yang gramatikal dia terbentuk karena adanya afiksasi, bisa awalan ya pada kata memasak, kemudian bisa berupa akhiran, contohnya pada kata bantuan ya. Di sini ada dua morfem. Morfem bantu ditambah morfem akhiran an. Gitu. Maka ini kalau yang leksikal yang mana? Berarti makna leksikalnya adalah si masak dan si bantu. Jelas ya bedanya ya. Kalau leksikal dia selalu punya makna, sudah punya makna. Tetapi kalau gramatikal dia nggak bisa atau belum punya makna ketika belum digabung dengan kata dasar. Contoh morfemmu ini nggak punya makna. Contoh akhiran an ini nggak punya makna. Tetapi ketika bertemu dengan kata dasar masak dan bantu dan akhiran dan bantu menjadi bantuan maka barulah si morfem ini memiliki makna. Paham ya bedanya ya secara gramatikal dan leksikal. Nah, ini wujud morfem dapat berupa ada imbuhan, akhiran, sisipan. Nah, ketiganya ini biasanya dikenal dengan istilah afiksasi. Kemudian ada klitika. Kalau klitika itu adalah apa? Dia bisa berupa akhiran, bisa berupa letaknya juga bisa berupa awalan. Kalau tadi yang imbuhan, akhiran, sisipan ini dia nggak punya makna, ya. Contoh me, an ini kan nggak punya makna. Tetapi kalau klitika dia masih punya makna, gitu kayak punya, ku dan punya, ku itu menunjukkan kepemilikan, eh, punya, ku punya. Jadi ketika dipisah ku punya ini masih ada arti itu menunjukkan aku. Gitu. Beda sama yang awalan tadi, jadi nggak punya makna ketika belum digabung dengan kata dasar. Kemudian kalau partikel, apa partikel? Bersama ya, satuan bahasa yang terkecil yang hanya memiliki arti gramatikal ya, dia tidak punya arti dia nggak punya arti leksikal ya. Contoh kata lah, kah, tah pun ini kan arti secara gramatikal ya, dia nggak punya arti secara leksikal, maka itulah yang dikatakan sebagai partikel. Sehingga morfem ini bentuknya ada banyak gitu, jadi nggak hanya berupa kata dasar, tapi imbuhan ya morfem, akhiran morfem, sisifan morfem, kritikal morfem, partikel morfem gitu. Jelas ya bedanya ya. Kalau fonem dia lebih kepada bunyi dari suatu huruf, kalau morfem dia bisa bentuknya sebagai gramatikal, bisa bentuknya sebagai leksikal juga. Lanjut. Ada tiga macam, morfem bebas, morfem terikat, dan morfem setengah terikat. Kalau morfem bebas, dia bisa berdiri sendiri dan memiliki makna, umumnya berupa kata dasar. Kemudian morfem terikat, jelas ini dia nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia bisa berupa awalan, bisa sisipan, bisa akhiran, ya sehingga dia nggak punya makna ketika dia berdiri sendiri. Contohnya tadi ber itu nggak punya makna. Tetapi kalau ketemu kata sama, jadi bersama gitu, itu akhirnya punya makna gitu. Morfem setengah terikat ya, dia bisa berdiri sendiri, kemudian dia bisa juga bersifat sebagai morfem terikat, tapi lebih condong kepada morfem terikat gitu. Kita lihat pembahasannya. Nih. Morfem bebas ya, berdiri sendiri, dia baju baru. Baju baru. Dia berupa kata dasar baju baru. Makan nasi ya, dapat berdiri sendiri. Kemudian morfem terikat, berperang. Ber itu tadi kan dia morfem tuh. Nah, ber ini nggak punya makna ketika dia tidak digandengkan dengan kata dasar perang. Sehingga ketika digandengkan dengan kata dasar perang menjadi berperang barulah dia mempunyai makna. Inilah yang dikatakan sebagai morfem terikat. Ya. Kemudian morfem setengah bebas. Dalam ucapan dia terikat tapi secara gramatikal dia bebas. Lahkah pun kumunya, apalah, apapun gitu ya. Ini dia punya ciri ya bisa berdiri sendiri, tapi ya umumnya dia digabungkan dengan kata dasar. Akankah kau pun bisa ya. Lanjut. Nah, kata. Kata ini adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Nah, terus bedanya dengan fonem tadi, morfem tadi apa? Bukan morfem juga
Kan morfem juga itu kata gitu. Kalau morfem itu dia bisa bisa tidak memiliki makna dan bisa bermakna. Tapi kalau kata itu pasti dia punya makna. Aduh bingung ya. Oke, Ibu kasih contoh deh di sini ya. Contoh, ada kata bergabung. Kalau Ibu bilang bergabung, ini adalah kata. Tetapi kalau kemudian ini dirinci ya menjadi awalan ber, kemudian ditambah dengan kata dasar gabung, maka ini kita sebut sebagai morfem. Morfem apa itu? Morfem ber dan morfem gabung. Ya, kalau bergabung tadi ya kata berimbuhan. Tetapi kalau dirinci seperti ini, maka dia masuk ke morfem. Morfem ber ini nggak punya makna. Baru kemudian setelah ditambahkan kata gabung menjadi bergabung, barulah dia menjadi morfem yang bermakna. Jelas ya? Kalau kata dia jelas punya makna, kalau morfem bisa punya makna, bisa juga tidak punya makna. Mudah-mudahan nggak bingung di sini ya. Oke, ini tulis gini deh, morfem. Morfemnya terdiri dari ber dan kata gabung. Bergabung itu adalah kata, Ibu ulangin lagi, bergabung ya. Kalau Ibu bilang bergabung ya ini adalah kata, tetapi kalau Ibu bilang morfemnya berarti dia terdiri dari morfem ber dan morfem gabung. Morfem ber di sini, awalan ber di sini tidak mempunyai makna, sehingga inilah yang kemudian membedakannya dengan kata. Maka ber di sini bukan kata, tapi dia morfem karena belum tentu punya makna. Tetapi kalau ibu bilang gabung, ya gabung itu kata karena dia pasti punya makna gitu. Jadi ber di sini adalah sebagai morfem, bukan sebagai kata. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian macam kata ya, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata benda, ada kata tugas. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang baru karena ketika di SMA jelas sudah belajar ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita kupas sedikit. Kata kerja ya, berarti dia menyatakan perbuatan, tindakan, proses. Biasanya berfungsi sebagai predikat. Kata verba ya, bisa berupa kata dasar. Contohnya makan, minum, main, kerja, tidur gitu ya. Apa? Nonton dan sebagainya. Kalau turunan berarti dia punya awalan, bisa punya sisipan, bisa punya akhiran. Berjalan ya, ada berjalan, menunggu ya, ada awalan me dan ada kata dasar tunggu, mengerjakan, me, kemudian dapat kata dasar kerja dan dapat akhiran kan gitu ya. Jadi dia dapat afiks atau afiksasi. Kemudian ada karena dia pengulangan yang dikenal sebagai reduplikasi. Makan. Kalau makan ya makan gitu, tapi ada kemudian ditambah menjadi makan-makan gitu. Makan-makan, jadi maknanya agak sedikit lain walaupun masih mirip. Berlari-lari ya. Kemudian proses penggabungan kata tetapi bukan idiom ya. Ada verba majemuk. Dia penggabungan dari kata tapi dia bukan idiom. Idiom itu adalah ungkapan. Temu wicara. Terima kasih. Ini adalah verba. Tanda tangan. Menandatangani. Ditandatangani. Menandatangani ya. Kemudian kalau ibu bilang ada verba majemuk yang dia berupa idiom, maka itu bukanlah sebagai bentuk verba ya, karena dia punya makna lain gitu. Kemudian ada verba berpreposisi ya, verba intransitif yang diikuti preposisi. Tahu akan posisi kata depan ya. Terdiri dari bercerita tentang, contohnya yang tadi yang reduplikasi atau pengulangan. Mereka berlari-lari mengejar bus kota. Berlari-lari ini adalah contoh pengulangan. Surat itu sudah saya tanda tangani. Ini adalah bentuk verba majemuk yang bukan berupa idiom atau ungkapan. Anjasmara bercerita tentang, ada tentang di sini ada preposisi ya. Ini adalah bentuk verba berpreposisi.
Lanjut, kata sifat. Apa itu kata sifat? Dia merujuk kepada sifat, watak, tabiat, ya. Contohnya, malas, pintar, cerdas, gitu ya. Cantik, ya. Berfungsi sebagai predikat atau penjelas. Cantik, kemudian baju merah itu. Ciri daripada kata sifat, ya dapat diberi keterangan pembanding. Dia lebih cantik daripada si ini gitu ya. Kemudian dapat diberi keterangan penguat. Dia sangat cantik, dia amat cantik, dia benar cantik, dia benar-benar cantik, dia terlalu cantik. Dapat ditambah kata ingkar, dia tidak cantik gitu ya. Jadi kata sifat itu untuk supaya kita bisa membedakan mana sih kata sifat, mana sih kata benda, mana kata kerja ya. Biasanya ada ketiga ciri ini gitu. Kata keterangan ya, ini menunjukkan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kalau keterangan waktu cirinya ditandai dengan kata sejak, ketika, sekarang, besok, nanti gitu ya, lusa. Keterangan tempat di sana, ke sini, dari ya. Perhatikan ini yang kadang-kadang masih sering terjadi ya untuk penulisan keterangan tempat ya yang merujuk kepada tempat seringkali digabung mahasiswa ya, padahal aturan PWB nggak boleh digabung karena dia merujuk kepada suatu tempat, maka perlu dipisah. Tolong ya, ini sederhana tapi masih sering terjadi nih kalangan mahasiswa. Keterangan tujuan, agar, supaya, demi, untuk. Kemudian keterangan cara, sekuat-kuatnya, dengan sekuat-kuatnya, secara hati-hati. Keterangan penyertaan ya, dengan sahabat, bersama. Keterangan alat dengan motor, dengan pisau, ya. Jadi banyak macam kata keterangan. Kemudian ada keterangan kemiripan, seperti ya, seperti pinang di belah dua, laksana pungguk merindukan bulan, bak bumi dan langit. Nah, itu menyatakan sebuah kemiripan. Keterangan sebab, karena, sebab. Ya. Kemudian keterangan saling, satu sama lain. Kemudian kata benda. Kata yang mengacu pada benda konkret ya yang bisa terlihat oleh mata ya, meja, buku, pensil, atau yang dia nggak bisa terlihat tapi itu merupakan kata benda. Contohnya demokrasi, kehendak, peraturan, gitu, kewajiban ya, ya, dia nggak bisa terlihat. Kemudian kata benda biasanya berfungsi bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai pelengkap. Termasuk dalam golongan nomina adalah pronomina, kata ganti orang. Saya, eh, kamu, kita, kalian gitu ya. Kemudian ada nominalia, kata bilangan. Kemudian kata tugas. Kata tugas ini macamnya ada kata depan, di, ke, dari. Kata sambung, dan, tetapi, atau. Kata seru, interjeksi, aduh, wah, ayo, astaga. Ini biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi kemarin kita sudah belajar ya bahwa tanda seru itu digunakan untuk memberikan penekanan atau emosi pada sebuah kata atau kalimat. Ya. Ayo, kasih tanda seru gitu ya. Astaga, kasih tanda seru, menunjukkan kaget gitu ya. Kemudian kata sandang, sangsi, ya, sang purnama, si cantik, para petualang ya. Ini adalah kata contoh kata sandang. Kemudian partikel, unsur terkecil ya, suatu benda. Lah, apakah? Kemudian dialah yang mencuri dompetku. Kemudian pun, dia pun ikut menangisi kepergian ayahnya misalnya. Ya, biasanya menunjukkan penegasan. Lanjut frasa. Kalau tadi kata, sekarang ke frasa. Kalau frasa, dia umumnya terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi hanya menduduki satu fungsi saja, sebagai subjek aja, predikat aja, objek saja, keterangan saja, atau pelengkap saja dalam sebuah kalimat. Nah, nanti penggabungan daripada frasa ini akan menghasilkan klausa. Makan malam. Jadi kalau ibu bilang makan malam, maka di sini tidak lagi ini namanya bukan kata kalau makan malam ya, tetapi frasa karena dia merujuk atau lebih daripada satu kalimat. Kemudian bola basket, karya sastra ya jelas cirinya dia lebih dari satu kata ya, minimal dua kata.
Kemudian contoh di dalam kalimat seperti apa, Ibu? Contoh begini ya, ada di sini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta ini adalah sebagai subjek. Tetapi karena dia lebih daripada satu kata, maka inilah yang dinamakan frasa. Jadi dia sebagai subjek saja, ya. Mengumumkan penerimaan pegawai baru. Mengumumkan berarti di sini sebagai apa? Kan sebagai kata, ya, kata berimbuhan tadi ya. Kemudian penerimaan pegawai baru, penerimaan pegawai baru. Karena dia lebih daripada satu kata, ya di sini ada tiga, maka inilah yang dikatakan sebagai frasa. Penerimaan pegawai baru ini adalah frasa yang berkedudukan sebagai objek. Jelas ya bedanya ya? Dia hanya eh, dia hanya menduduki satu fungsi saja. Jadi bukan kalau misalnya ini digabung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta mengumumkan penerimaan pegawai baru, maka ini yang Ibu barusan bacakan bukan lagi sebagai frasa, tapi bisa sebagai klausa, bisa sebagai kalimat. Jelas ya, pokoknya cirinya kalau frasa itu terdiri dari lebih daripada satu kata, dia umumnya menduduki sebagai subjek saja, predikat saja, objek saja, keterangan saja. Ya nggak dua, fungsinya nggak dua. Nanti kalau dua, larinya akan ke klausa. Contoh lain, para pelamar berdatangan ke kantor Dikpora. Mana yang berupa frasa? Ya, para pelamar ini ada frasa, kemudian berdatangan di sini adalah kata ya. Ke kantor Dikpora ini adalah frasa karena dia lebih daripada satu kata dan dia menduduki fungsi sebagai keterangan. Ya. Sekarang kita lihat kalau misalkan dibandingkan dengan idiom atau ungkapan. Idiom itu kan punya makna lain. Contoh, kalau ibu bilang meja hijau, berarti dia ada dua makna. Makna yang sebenarnya, ya meja berwarna hijau atau dia berupa istilah, ya pengadilan. Meja hijau itu bermakna pengadilan. Cirinya kalau frasa itu tidak menimbulkan makna baru ya, dia mencerminkan makna yang sebenar-benarnya. Kalau dia idiom berarti dia punya makna lain. Lalu kalau frasa dapat disisipi dengan kata lain. Meja berwarna hijau itu rusak. Jadi di sini tidak mengubah maknanya. Ya, meja berwarna hijau itu rusak. Ya, kita fokusnya meja berwarna hijau. Kalau misalnya ibu bilang meja hijau itu rusak, ya sama, meja yang berwarna hijau. Tetapi kalau idiom ini nggak bisa kita sisipi dengan kata lain karena maknanya akan menjadi rancu. Orang itu diajukan ke meja yang hijau. Kan akhirnya tidak bermakna pengadilan ya, karena ada tambahan kata hubung yang di sini. Itu cirinya ya. Kalau frasa dia tidak menimbulkan makna baru, kemudian dia dapat disisipi dengan kata lain. Sementara kalau bicara idiom berarti sebaliknya. Sekarang ke klausa. Klausa merupakan bagian dari kalimat. Minimal ada unsur subjek dan predikat. Kemudian dia tidak mengandung intonasi dan tanda baca. Kita cek satu persatu ya. Klausa, dia terdiri atau merupakan bagian dari kalimat. Kalau ibu bilang dia menangis, dia menangis. Ya, kalian sudah belajar SPOK kan ya di bangku SMA? Dia ini adalah subjek, menangis ini adalah predikat. Jadi dia menangis bukanlah sebuah frasa, walaupun dia terdiri dari dua kalimat. Kenapa? Karena menangis adalah predikat. Sehingga ketika digabung dia menangis, maka terdiri dari dua unsur. Unsur subjek dan predikat. Maka inilah yang dikatakan sebagai klausa. Ya. Kemudian, tidak mengandung intonasi dan tanda baca. Dia menangis. Di sini nggak ada tanda baca titik atau tanda baca seru atau tanda baca tanya. Kenapa? Karena ada dia tanda baca di sini, maka dia akan berubah menjadi kalimat. Itulah yang membedakan antara klausa dan kalimat. Contoh lain, si cantik itu ternyata seorang pria. Si cantik itu di sini adalah
subjek. Berarti kalau dia hanya berupa atau menduduki satu posisi saja, inilah yang dinamakan sebagai frasa. Kemudian seorang pria, oh ini terdiri dari dua kata, berarti ini frasa. Dia hanya menduduki posisi sebagai pelengkap. Tetapi ketika dirangkaikan, ya frasa-frasa tersebut digabungkan, si cantik itu ternyata seorang pria tanpa diakhiri tanda baca, maka inilah yang dinamakan sebagai klausa. Ya, jadi klausa itu terdiri dari beberapa frasa. Ya, paham bedanya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Macam-macam klausa berdasarkan variasi subjek predikat. Ya, ada klausa dengan predikat berupa kata kerja intransitif. Apa itu? Kata kerja yang dia tidak membutuhkan objek. Ya, nggak pakai objek juga kita sudah tahu maknanya atau dia sudah memiliki makna. Saya bersepeda sudah cukup. Ya, ibu ke pasar ya. Jadi nggak perlu ada objek pun itu sudah menjadi sebuah klausa ya yang memiliki makna. Kemudian klausa dengan predikat berupa kata kerja transitif. Berarti kata kerja itu membutuhkan objek. Ani menonton televisi. Ini yang dikatakan sebagai klausa yang transitif karena ada objek di sini. Ayah memeriksa pekerjaannya. Ayah sebagai subjek, memeriksa sebagai predikat, pekerjaannya sebagai objek. Maka inilah yang dikatakan sebagai klausa dengan kata kerja transitif ya. Intransitif tidak membutuhkan objek, transitif membutuhkan objek. Kemudian klausa dengan predikat berupa kata benda, paman kapten kapal ya. Jadi kapten kapal ini berupa kata benda. Kakakku adalah seorang pilot ya. Ini adalah menunjuk kepada kata benda. Klausa dengan predikat berupa kata sifat. Anak itu malas, gadis itu manis. Tadi ya adjektif ya. Ras, manis, cantik. Selanjutnya, yang terakhir kalimat ya. Kesatuan bahasa yang paling kecil yang sudah mengungkapkan maksud secara jelas. Bedanya dengan klausa, dia mempunyai intonasi, ada tanda baca, dan lain sebagainya. Contoh, pencuri. Jadi walaupun hanya berupa satu kata, tapi karena diakhiri dengan tanda baca, maka ini termasuk kalimat. Mungkin kalian taunya kalimat itu harus terdiri dari lengkap ya, SPOK gitu. Ternyata tidak. Yang penting dia punya ciri diakhiri dengan tanda baca itu sudah termasuk ke dalam kalimat meskipun kalimatnya tidak lengkap gitu. Lalu pencuri itu sudah kabur ya, ada tanda titik di belakang. Maka ini dinamakan sebagai kalimat. Kalau nggak ada tanda titik di belakangnya, maka dia bertindak sebagai klausa. Ya, ada subjek, ada predikat. Sudah memenuhi syarat daripada klausa. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Kemudian kalau ibu tanya nih, kata pencuri itu, ya bertindak sebagai subjek, ini kita sebutnya sebagai apa nih? Sebagai klausa atau sebagai frasa? Ya, sebagai frasa karena dia hanya menduduki satu saja ya sebagai subjek. Ya, di mana terdiri dari dua kata. Pencuri itu. Ini adalah frasa. Tapi ketika digabung dengan kata sudah kabur, ini kan frasa juga, maka dia bertindak sebagai klausa dengan catatan tidak diakhiri dengan tanda titik. Kalau diakhiri dengan tanda titik, maka ini adalah kalimat. Ya, paham bedanya ya? Ini nanti kalau besok UTS ibu suruh minta bedakan apa itu morfem, fonem, kata, klausa, kalimat. Mudah-mudahan kalian paham ya, karena UTS nggak akan jauh-jauh dari materi yang sudah ibu sampaikan. Gitu ya. Oh ada lagi. Dia mencuri dompetku ketika aku sedang tidur. Tanda titik di belakang. Sekarang kita bahas satu persatu. Mana yang merupakan kata? Jelas ya? Katanya itu berarti ya dia mencuri dompetku ketika sedang tidur. Jadi kalimat ini terdiri dari beberapa kata. Lalu kalau ibu tanya mana yang berupa frasa? Berarti dia mencuri. Frasa kan? Dompetku. Dompetku bisa frasa karena di sini ada
dompetku ya. Ketika aku sedang tidur. Ketika aku sedang tidur. Ini juga berupa frasa. Tetapi kalau ibu tanya mana klausa, klausa itu adalah ya berarti dia mencuri dompetku ketika aku sedang tidur tanpa tanda titik. Maka itulah yang dinamakan klausa. Sekarang ibu tanya, mana yang berupa kalimat? Dia mencuri dompetku ketika aku sedang tidur titik. Ya, jadi kalau di dalam penulisan, kalau kalian tidak menyertakan tanda baca di ujung, maka itu namanya klausa. Ya, paham bedanya ya? Nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasan Ibu kalau kalian belum maksud ya, belum paham banget. Oke, oh rupanya sudah selesai ya. Untuk bahasan kali ini mungkin itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas, Ibu akan buka forum diskusi di LMS dan nanti tugasnya juga akan Ibu upload ya di LMS, bisa dicek nanti. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini bisa kalian pahami. Semoga waktu kita yang sudah kita sediakan untuk belajar hari ini bernilai ibadah. Mungkin itu saja dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.